Di tengah lautan yang tenang, Kapten Blackbird mendayung perahunya yang kecil dengan susah payah. Beban karung, harta karun yang baru saja ia peroleh, membuat setiap kayuhan terasa berat. Angin malam berembus lembut, menerbangkan aroma garam yang khas. Sementara bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahayanya di permukaan air yang gelap. Dengan napas terengah, ia membuka karung goni yang basah itu. Matanya langsung tertuju pada sebuah benda yang berkilauan paling terang di antara koin-koin emas dan perhiasan lainnya. Sebuah tengkorak emas murni, ukurannya pas dalam genggamannya. Namun, yang paling memikat perhatiannya adalah dua batu rubi besar yang tertanam di rongga matanya, memancarkan cahaya merah yang seolah hidup dan bernapas dalam kegelapan. Blackbird mengangkatnya, mengagumi keindahan dan keahlian pembuatnya, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang memegang kunci menuju takdirnya yang abadi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kedua mata rubi pada tengkorak itu menyala dengan intensitas yang membutakan. Ledakan cahaya merah yang dahsyat memancar keluar, memaksa Blackbird memejamkan matanya erat-erat. Kegelapan sesaat itu segera diisi oleh suara-suara gaib yang berbisik langsung ke dalam benaknya. Sebuah bahasa kuno yang entah bagaimana ia pahami. Eternices, ... Nunquam, morier, is ... Sed semper. Vegaberis. Gema itu berulung wuling, artinya menusuk kesadarannya. Kau abadi, tak akan pernah mati, namun akan mengembara selamanya. Suara itu diikuti bisikan lain yang lebih mengerikan, menusuk hingga ke tulang sumsum, pretium ori, anima, tua, ligata. Harga, emas. Jiwamu terikat. Seketika, ketenangan lautan pecah. Angin mengamuk dengan kekuatan badai, mengguncang perahu kecilnya dengan liar. Ombak yang tadinya tenang, kini menjulang tinggi, mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Petir menyambar dari langit yang tadinya cerah, menciptakan kontras yang menakutkan antara keindahan dan kengerian. Dari mata rubi tengkorak itu, seberkas sinar laser merah melesat lurus, menghantam tepat di dada Blackbird. Tubuhnya kejang, bersinar keemasan sesaat, seolah menyatu dengan harta yang ia genggam. Ketika cahaya itu meredup, matanya yang semula coklat kini telah berubah menjadi perak cemerlang, berkilau dengan aura mistis yang tak dapat dijelaskan. Di atasnya, seekor burung gagak berkauk dengan keras, terbang berputar-putar, seolah menjadi saksi ritual terkutuk itu. Bisikan gaib terakhir bergema sekali lagi dengan jelas, sebelum akhirnya lenyap ditelan keheningan yang mencekam. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Blackbird akhirnya berhasil mencapai dermaga kapal utamanya, The Serpent's Kiss, yang berlabuh dengan sunyi. Para krunya, seperti biasa, setelah penjarahan yang sukses, telah menyebar ke kota pelabuhan untuk menghabiskan bagian mereka, membaur dengan hiruk-pikuk kehidupan darat. Dengan langkah yang terasa berat dan aneh, ia menyeret karung harta karun itu ke geladak. Ia menyembunyikannya di bawah papan kayu yang longgar di kabinnya, tempat rahasia yang hanya ia ketahui. Namun, saat ia menyimpan tengkorak emas itu, ia merasakan getaran dingin menjalari lengannya. Sebuah pengingat konstan akan kutukan yang kini mengalir dalam darahnya. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan belati yang mengkilap, terkejut melihat sepasang mata perak yang balas menatapnya dengan kilau yang tidak wajar. Saat itulah, dari kejauhan, sebuah siluet kapal yang familiar muncul dari kabut pagi. Layar hitam dengan lambang mawar merah, darah yang mekar, menandakan kedatangan The Crimson Rose, kapal bajak laut rival yang paling disegani. Kaptennya, seorang wanita cantik, namun mematikan bernama Scarlet, berdiri tegak di haluan kapalnya. Rambut merahnya berkibar di tiup angin laut. Dengan keanggunan seorang predator, ia melompat ke dermaga dan berjalan mendekati The Serpent's Kiss. Kehadirannya selalu membawa aura ketegangan dan persaingan. Namun di balik itu, ada percikan yang tak terucapkan di antara kedua kapten tersebut. Blackbird menyandarkan tubuhnya di pagar kapal.
berusaha terlihat santai, meski jantungnya berdebar tak karuan. Bukan hanya karena kutukan, tetapi juga karena kedatangan wanita itu. Blackbird, sapa Scarlet. Suaranya terdengar merdu, namun tajam seperti ujung pedangnya. Kudengar kau baru saja kembali dari perburuan yang menguntungkan. Matanya yang tajam menyapu sosok Blackbird. Berhenti sejenak saat ia melihat sesuatu yang berbeda. Kau terlihat aneh. Blackbird hanya tersenyum miring, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Hanya sedikit lelah. Setelah perjalanan panjang, Scarlet, kau tahu bagaimana rasanya. Dialog mereka terasa canggung, dipenuhi jeda yang syarat makna. Scarlet mendekat. Tatapannya terkunci pada mata Blackbird. Matamu, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Mereka berbeda, berkilau seperti perak di bawah sinar bulan. Percikan asmara yang terpendam di antara mereka sejenak membayangi ketegangan. Sebuah koneksi singkat di tengah dunia mereka yang keras. Namun, pertanyaan Scarlet menjadi pengingat yang menyakitkan bagi Blackbird tentang perubahan mengerikan yang baru saja ia alami. Menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Dan dengan perasaan aneh yang terus menjalar di sekujur tubuhnya, Blackbird memutuskan untuk mengalihkan perhatian. Ia harus menemukan krunya, memastikan mereka aman, dan mungkin mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia memberikan anggukan singkat pada Scarlet. Sebuah perpisahan tanpa kata. Aku harus mencari kruku, katanya. Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Mereka pasti sudah membuat kekacauan di seluruh kota. Dengan langkah yang terasa asing, namun mantap, ia meninggalkan kapalnya dan berjalan menuju jalanan berbatu kota pelabuhan yang ramai. Setiap langkahnya diiringi oleh sensasi dingin dari kutukan yang berdenyut di dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru yang misterius dan menakutkan. Sementara sepasang mata perak miliknya mengamati dunia dengan cara yang sama sekali baru. Pengembaraan abadinya baru saja dimulai. Terima kasih teruntuk Anda yang sudah menonton, bantu follow dan subscribe.